hal utama yang penting dan perlu dilakukan setelah penanaman dari bibit-bibit pohon sengon adalah pengontrolan, ya. Karena jika tidak dikontrol, waduh, seperti inilah yang terjadi. Ini semak-semak dan rerumputan yang tumbuh di sekelilingnya sudah tumbuh, bahkan menyaingi tingginya juga. Selain itu, yang dapat mengganggu pertumbuhan diantaranya seperti ini, ada tanaman di sebelahnya yang jauh lebih tinggi. Ini bisa mengakibatkan sinar matahari terhalang, ya. Jadi bagusnya ini harus dilakukan pemangkasan, dibersihkan sekelilingnya. Lalu selain itu, kita lihat di bagian batangnya ini ada tanaman yang melilit. Nah, ini juga sangat bahaya sebab sering ditemukan ketika si pohon yang harusnya tinggi menjulang ke atas malah ketarik sama tali-tali ini, ya. Jadi ini perlu dibersihkan. Ini juga ajir atau tiang penyangganya sekarang sudah dilewati tingginya oleh pohon, dan kalau batangnya masih kecil seperti ini harusnya tetap dikasih ajir. Jadi ajirnya harus diganti dengan yang lebih tinggi. Lalu ini juga, nah ini apa ya, miskalkulasi, ini salah pertimbangan. Maksudnya apa? Jadi si tiang penyangga ini dikasih tali di sebelah sini, ternyata si sengon tumbuhnya lebih cepat, alhasil si batang ini malah ketarik ke bawah, ya. Jadi harusnya si tali ini lebih ke atas sebelah sini, biar yang pertumbuhan yang dari bawah tidak terhambat, jadi nggak bakalan bengkok dan ya condong sebelah sini. Lalu nah ini seperti ini yang justru si tiangnya malah patah. Nah, kita lihat ke atas jadinya bengkok dia. Asalnya di sini ada bekas patahan sehingga membawa berat dan jadinya miring seperti ini. Nah, jadi perlu sekali, penting sekali untuk dilakukan pengecekan. Ini juga, nah ini ada bekas patahan di sini. Ada patahan daun dari atas yang jatuh ke sini lalu mematahkan atau apa, saya kurang tahu. Pun perlakuan yang udah terlanjur patah seperti ini, kita bisa lihat dari keparahan patahnya, ya. Kalau udah patah banget, sekelilingnya sepertinya sudah tidak bisa diselamatkan, maka lebih baik ini dipotong saja. Dan nah, untuk pertumbuhan kita harapkan tunas ini yang nanti akan tumbuh lurus ke atas, yang dibiarkan tumbuh. Jika Anda menemukan seperti ini, ya, ini adalah di bagian atasnya muncul dua tunas, yang satu lurus, nah yang satu lagi justru tumbuh ke samping. Dan jika dibandingkan ini yang tumbuh ke samping justru pertumbuhannya lebih bagus. Maka untuk mengharapkan pertumbuhan yang bagusnya kan ini diambil yang lurus saja. Jadi ya ini yang bakal dibiarkan tumbuh, lalu yang ini dipotong. Tapi tidak perlu potong semua, ya. Karena pertumbuhan daun ke samping ini atau tunas ke samping ini juga akan memicu pertumbuhan batang di bagian bawah. Batangnya ini lebih besar, jadi lebih kokoh nantinya. Jadi tidak perlu dibuang habis bagian atas ini, buang saja pada bagian sini. Ya, seperti itu. Agar tanaman tumbuh subur setelah penanaman, Anda harus melakukan penyemprotan pestisida, ya. Tujuannya jelas untuk memberantas kutu-kutu, ulat, dan hama pengganggu lainnya, terutama untuk jenis sengon. Nah, sengon itu sangat digemari oleh ulat, ya. Kalau orang Sunda bilang uter-uter, ya. Lalu untuk durasi penyemprotan bagusnya 1 minggu sekali. Untuk kenyamanan Anda sendiri, pastikan Anda sebelum ke kebun lengkapi dulu APD, ya, alat pelindung diri, seperti hand sleeve atau manset tangan, lalu sarung tangan, ya, bolong tapi oke. Lalu sepatu boot kalau ada, ya, dan perlengkapan lainnya. Jangan sepelekan, ya, karena berkebun di kebun seperti ini, waduh, Anda bakal jadi sasaran nyamuk, lalu ulat-ulat dan binatang-binatang lain yang mungkin membahayakan.